Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah memang terjadi dalam konteks budaya dan waktu yang berbeda dengan sekarang. Dalam banyak ayat Al-Quran, umat Muslim diajarkan untuk berperilaku dengan adil dan penuh kasih sayang, bahkan terhadap musuh. Jadi, penting untuk melihat sejarah dengan perspektif yang holistik dan memahami bahwa tindakan yang diambil pada masa itu. Halo, kembali lagi di channel Orang Cerdas. Kali ini kita akan podcast kembali dengan ChatGPT. Kita akan membahas bagaimana bantahan dari tuduhan-tuduhan para kaum di luar sana yang menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang sangat keji. Ya, banyak sekali tuduhan kepada Nabi Muhammad seperti Nabi Muhammad menikahi gadis kecil, seperti Nabi Muhammad menyebarkan dengan pedang, dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita sedang bersama dengan ChatGPT yang saya kasih nama dengan nama Jenny. Halo Jenny, bagaimana kabar kamu? Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang aku di sini. Aku senang bisa berbicara dan membantu. Mari kita mulai diskusinya. Oke, kali ini saya akan membahas atau berdiskusi terkait saya pengen masukan atau Baik, pendapat kamu terkait tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad dan bagaimana bantahan sesuai dengan data yang kamu punya. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu tergolong kalau zaman sekarang itu pernikahan dengan anak kecil. Bagaimana keadaan zaman waktu itu dan bagaimana dengan agama-agama yang lain gitu. pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah memang terjadi dalam konteks budaya dan waktu yang berbeda dengan sekarang. Pada masa itu, usia pernikahan bisa bervariasi tergantung pada norma sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Pada zaman tersebut, pernikahan di usia muda tidaklah jarang dan merupakan bagian dari norma budaya saat itu. Penting untuk memahami bahwa standar sosial dan budaya berubah seiring waktu. Dalam konteks agama-agama lain, pernikahan di usia muda juga pernah terjadi di masa lalu. Dan pandangan terhadap hal ini bisa berbeda tergantung pada konteks sejarah dan budaya masing-masing. Penting untuk mendekati topik ini dengan pemahaman yang menghormati konteks sejarah dan budaya pada masanya. Berarti pernikahan seperti itu menjadi hal wajar pada saat itu. Pada masa itu, pernikahan di usia muda merupakan norma budaya yang diterima secara luas di banyak masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap usia dan pernikahan telah berkembang seiring waktu dan berbeda di setiap budaya serta agama. Yang penting adalah memahami konteks sejarah dan budaya saat itu dan bagaimana hal tersebut berbeda dengan pandangan kita saat ini. Bagaimana faktanya? Apakah ada pernikahan sejenis atau yang lebih muda lagi di konteks agama lain seperti itu pada masa itu? Pernikahan di usia muda memang terjadi dalam berbagai budaya dan agama di masa lalu. Sebagai contoh, dalam beberapa tradisi di Eropa pada abad pertengahan, pernikahan di usia muda juga merupakan hal yang umum, terutama di kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan. Penting untuk memahami bahwa norma sosial dan budaya berbeda secara signifikan antara satu waktu dan tempat dengan yang lain. Apa yang dianggap norma atau diterima pada satu masa mungkin berbeda jauh dari standar kita saat ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad saat itu ya tidak bukan hal yang di luar batas gitu ya. Ya, dalam konteks sejarah dan budaya pada masa itu, pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah tidaklah dianggap di luar batas atau tidak lazim. Norma sosial dan budaya yang berlaku saat itu berbeda dengan norma yang kita kenal sekarang. Jadi, penting untuk melihat peristiwa sejarah dalam konteks zamannya. Oke, kalau seperti berarti kesimpulannya adalah pernikahan pada masa itu dengan usia yang seperti itu sudah menjadi hal yang lazim pada saat itu gitu. Jadi bukan hal menjadi yang dipermasalahkan seperti saat ini, seperti itu ya. Betul,
Pada masa itu, pernikahan dengan usia seperti itu merupakan hal yang umum dan diterima dalam konteks budaya dan sosial saat itu. Pandangan terhadap usia dan pernikahan berbeda seiring waktu dan budaya. Yang penting adalah memahami konteks sejarah dan budaya tersebut. Oke, saya mau menanyakan lagi. Banyak tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang menyebarkan agama Islam dengan pedang. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana faktanya gitu? Penting untuk mendekati topik ini dengan pemahaman yang berdasarkan fakta sejarah. Nabi Muhammad memang terlibat dalam pertempuran pada masa hidupnya, tetapi konteksnya sangat berbeda dengan apa yang mungkin dipahami saat ini. Pada masa itu, konflik dan peperangan sering terjadi di berbagai komunitas dan wilayah, dan dalam banyak kasus, tindakan seperti itu dilakukan dalam konteks pertahanan atau dalam upaya untuk melindungi komunitas Muslim. Islam mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan belas kasih. Dalam banyak ayat Al-Quran, umat Muslim diajarkan untuk berperilaku dengan adil dan penuh kasih sayang, bahkan terhadap musuh. Jadi, penting untuk melihat sejarah dengan perspektif yang holistik dan memahami bahwa tindakan yang diambil pada masa itu